Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasih Fajri Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andika Fikri Jalaksono. Perkenalkan, nama saya Kuning Putri Safina. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Rahmawati. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25. Di sini saya akan menerangkan tentang pajak penghasilan pasal 25 dan dasar hukumnya. Pajak penghasilan dalam kurung PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7/1983 tentang pajak penghasilan. Adapun kategori pajak penghasilan, pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Kedua, pajak penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Hak dan kewajiban pemotongan pajak pasal 25 berikut adalah hal yang dapat digunakan oleh pemotong pajak. Yang ke-1, jika ada hal yang membuat penyampaian SPT tahunan menjadi tidak tepat waktu, maka pemotong pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT tahunan pasal 21. Yang kedua, pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh dalam 1 bulan takwin yang terutang pada bulan berikutnya pada 1 tahun masa pajak PPh pasal 21. Ketiga, pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran PPh dalam 1 bulan pada bulan tahun berikutnya. Keempat, jika ada kesalahan penulisan, pemotong pajak dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam selang waktu 2 tahun setelah berakhir masa pajak, asalkan SPT itu belum diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, apabila ada yang kurang sesuai, pemotong pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa A. Surat keterangan pajak kurang bayar, B. Surat keterangan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat keterangan pajak lebih bayar, dan D. Surat keterangan pajak nihil. 6. Apabila ada keberatan tentang keputusan Dirjen Pajak, pemotong pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak. Kewajiban pemotongan pajak pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, 1. Pemotong pajak harus mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kedua, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, pemotong pajak harus mengambil sendiri formulir yang diperlukan di kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Ketiga, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 25 yang terutang pada setiap bulan takwim. 4. Pemotong pajak wajib melapor setoran PPh pasal 25 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kelima, saat melakukan pemotongan pajak, pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada siapapun itu tanpa terkecuali entah dimanapun atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. C. Sumber pajak PPh pasal 25. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.
Jenis subjek pajak PPh merujuk pada UU PPh. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama orang pribadi, kedua badan, dan ketiga BUT atau badan usaha tetap. Yang pertama orang pribadi. Subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua badan. Subjek pajak yang merupakan orang dan modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha bisa berupa PT dan CV. Yang ketiga BUT, badan usaha tetap. Subjek pajak penghasilan yang pelakuannya perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Objek pajak penghasilan PPh pasal 25. Secara garis besar objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak. Yang pertama penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, dan lain-lain. Yang kedua hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6 bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7 dividen dengan nama dalam bentuk apapun. 8 royalti atau imbalan atas pengguna hak. 9 sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10 penerima atau perolehan pembayaran berkala. 11 keuntungan selisih kurs mata uang asing. 12 keuntungan lebih karena penilaian kembali aktiva. 13 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan persatuan pemerintah. 14 premi asuransi. 15 iuran yang diterima atau diperoleh dalam perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha. 16 tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17 penghasilan dari usaha berbasis industri. 18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19 surplus badan Indonesia. Kali ini saya akan membahas batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Nah, seperti apa sih batas waktu pembayaran PPh pasal 25 itu? Misalnya itu seperti untuk bulan Februari 2021, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2001. Jika batas waktu penyetoran jatuh tempo pada hari libur termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Nah, lalu seperti itu ya. Lalu ada sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apa saja sanksinya? Apabila wajib bayar pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Misalnya untuk bulan Februari 2021, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, WP dikenai bunga 2%. Online pajak adalah aplikasi hitung sektor dan lapor pajak menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 yang Anda butuhkan sebelum membuat laporan pajak
penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban berpajak harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban berpajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak. Jika sudah mempunyai hak dan kewajiban berpajak, lalu apa sajakah dan kewajiban apa saja Pak wajib pajak? Nah, yang pertama itu ada hak wajib pajak. Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat pada poin ini. Nah, untuk satu ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak tentang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Nah, untuk yang kedua ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Itu gimana sih? Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan seperti melihat tanda pengenal pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, untuk yang ketiga itu ada hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, untuk setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, kelebihan bayar, atau nihil perpajakan. Dan ada hak-hak pajak lainnya seperti hak kerahasiaan, lalu ada hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran. 3 ada hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. 4 ada hak untuk pengurangan PPh pasal 25, dan yang kelima ada hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keenam ada PBB hak untuk pembebasan pajak. Ketujuh ada hak pengembalian pendahuluan pembayaran pajak. Dan yang kedelapan hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Nah, untuk yang kedua, yang B, kewajiban wajib pajak. Selain hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, diantaranya ada 1, kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak pertama KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Nah, untuk yang kedua ada kewajiban membayar pemotongan atau pemungutan pelaporan pajak dan kewajiban dalam hal diperiksa. Lalu ada kewajiban memberi data. Ya, data seperti data di sini adalah disebutkan seperti informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengurangi nasabah, debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa. Nah, seperti itu ya teman-teman pengertian dari hak dan kewajiban pajak PPh pasal 25. Terima kasih. Tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 25. Dalam pemotongan PPh ini dihitung berdasarkan pajak terutang sesuai dengan SPT tahunan sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak. Adapun kredit pajak tersebut yaitu terdapat pada pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Yang mana di pasal 21 ini, bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.
Di pasal 22 sendiri, pemungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Jadi kalau yang mempunyai NPWP tidak terjadi pemotongan 100%. Tapi jika tidak memiliki NPWP akan terjadi pemotongan 100%. Yang ketiga ada PPh pasal 23 yang mana pemotongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Yang keempat ada PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Pajak penghasilan pasal 25 ditanggung pemerintah. Secara umum ada 4 fasilitas pajak yang ditawarkan pemerintah. Yang pertama, pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau bisa dikatakan PPh DTP. Yang kedua ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Yang ketiga ada pengurangan asuransi PPh pasal 25. Yang keempat, kemudahan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Adapun kriteria wajib yang dapat memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan pemerintah. Yang pertama itu perusahaan dengan kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang termasuk ke dalam 1.300 KLU penerima fasilitas. Yang kedua itu perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor atau bisa disebut KITE. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.